Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video singkat ini dibuat untuk menjelaskan, menerangkan perihal tentang qashar dan jamak sholat ketika kita berada di dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat, agar mudah dipahami dan diamalkan. Apa pengertian qashar? Qashar yaitu meringkas atau mengurangi atau memotong jumlah rakaat sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya yang asalnya 4 diqashar menjadi 2 rakaat. Apa itu jamak sholat? Jamak sholat itu menggabung 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Apabila dikerjakan pada waktu yang pertama, maka disebutnya jamak takdim. Apabila dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, disebutnya jamak takhir. Contoh ketika kita menjamak zuhur dengan asar. Apabila sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, maka disebut jamak takdim. Apabila sholat zuhur diakhirkan, dimundurkan kepada sholat asar, maka disebutnya jamak takhir. Ketika di dalam pelaksanaannya, baik qashar sholat atau jamak sholat bisa disatukan atau digabungkan di dalam pelaksanaannya. Ya diqashar, ya dijamak juga. Berikut ini adalah lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan niat qashar dan jamak sholat, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Yang pertama, lafaz niat sholat zuhur qashar jamak takdim, yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilahil asru mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir di dalam hati membaca, saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar jamak menghadap kiblat, jadi makmum atau jadi imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, lafaz niat sholat asar qashar jamak takdim, yaitu usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an illa zuhri mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir di dalam hati membaca, saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar jamak menghadap kiblat, jadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat maghrib jamak takdim. Khusus sholat maghrib tidak bisa diqashar, hanya bisa dijamak. Niatnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir di dalam hati membaca, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat isya qashar jamak takdim, yaitu usolli fardol isya'i rakaataini qasran majmu'an ilal maghribi mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala.
Ketika takbir di dalam hati membaca saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar jamak menghadap kiblat jadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat asar qashar jamak takhir, yaitu usolli fardol asri rakaataini qashron majmu'an ilaihi zuhru mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir di dalam hati membaca saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar jamak menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang keenam, niat sholat zuhur qashar jamak tahir, yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini qashron majmu'an ilal asri mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir di dalam hati membaca saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar jamak menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang ketujuh, niat sholat isya qashar jamak takhir, yaitu usolli fardhul isya'i rakaataini qashron majmu'an ilaihil maghribu mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir di dalam hati membaca saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar jamak menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kedelapan, niat sholat maghrib jamak takhir. Ingat, maghrib tidak bisa dikosor. Niatnya yaitu usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir di dalam hati membaca saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat di jama menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Itulah beberapa contoh lafaz ucapan niat ketika kita mengqashar dan menjamak sholat. Ketika kita tidak mampu mengucapkan niat bahasa Arab sebelum takbir, tidak mengapa. Yang terpenting mengucapkan niat di dalam hati ketika takbir. Karena mengucapkan niat bahasa Arab sebelum takbir itu hukumnya sunat. Sedangkan mengucapkan niat di dalam hati ketika takbir itu hukumnya fardu atau wajib. Mudah-mudahan video yang sangat amat singkat ini bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan di dalam perjalanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.